Saya kasih rahasia ya. Cuma ini antara kita aja nih. Nabi Musa tahu? Nabi Ibrahim? Pelan-pelan ya. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu menerima wahyunya di bumi. Nggak pernah tahu langit. Nabi Ibrahim pernah ditampakkan, tapi nggak pernah ke langit, ditampakkan aja. Buka Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kami pernah tampakkan pada Ibrahim, dibukain tuh pintu langit, dibuka. Sehingga Nabi Ibrahim bisa lihat dari bawah saja, lihat Baitul Ma'mur. Makanya ketika meninggal, di antara cita-citanya pengen senderan di Baitul Ma'mur. Makanya di hadis Isra Mi'raj, begitu Nabi sampai ke langit ke-7, disambut Nabi Ibrahim sedang senderan di Baitul Ma'mur. Nabi Musa alaihi salam, lihat Quran surah Thaha ayat 23. Linuriyahu min ayatinal kubra, ditunjukkan ayat tapi masih di bumi, di Bukit Tursina. Nabi Isa menerima ayat masih di bumi, dekat Zaitun. Tapi Muhammad di bumi ditampakkan, seisi diperlihatkan, dinaikkan ke langit supaya tahu antara langit dan bumi semua alamnya. Ini menunjukkan keagungan Nabi Muhammad SAW. Makanya bersyukur kita punya Nabi Muhammad. Jadi perintah untuk ibadahnya, perintah mengatasi persoalannya, disampaikan undangannya di bumi, perintahnya langsung diturunkan di langit. Dua alam menjadi saksi. Hanya untuk memberikan hadiah spesial ini, tujuan utamanya bukan ingin memberikan beban pada umat, tapi mengentaskan semua persoalan yang dihadapi. Singkatnya apa? Diberikan perintah sholat. Apa namanya? Nah, itulah inti Isra Mi'raj. Nah, saya akan berbagi sesuatu yang jarang dibahas. Baik, betul sholat itu ibadah, tapi intinya apa? Sholat dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata silah. Ini sod lam ta, dari kata wasala yang artinya nyambung, terhubung, terkoneksi. Silaturahim, pertemuan yang menghubungkan kasih sayang, bukan saat kumpul. Kalau Pak Ateh ketemu Pak Fahmi sekarang nyapa, itu bukan silaturahim Pak, karena orangnya ada. Tapi kalau Bapak pulang ke tempat masing-masing, masih kepikiran, masih terhubung, masih mendoakan, masih mendukung, itulah silah. Ibadah yang melatih kita selalu terhubung dengan Allah, sehingga punya koneksi dengan Allah, teringat pada Allah, nyambung dengan Allah di setiap tempat yang kita pijak. Ibadah yang melatih kita itu disebut dengan sholat. Jadi sholat itu diwajibkan kepada kita, hakikatnya bukan untuk memberikan beban, bukan, tapi melatih kita supaya punya koneksi dengan Allah, sampai kita merasa saya punya Allah, supaya nyambung. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau Anda sudah selesai menunaikan salat, coba dicek, pastikan Anda sudah terkoneksi dengan Allah. Qiyaman, berdiri ingat Allah. Kalau Anda keluar masjid sudah ingat Allah, tidak mungkin tertukar sendal. Sendal saya mana ya? Oh ini dipakai, padahal ke masjid gak pakai sendal. Waqu'udan, duduk kerja, tidak mungkin berbuat maksiat karena ingat Allah. Pak Ate lagi kerja, datang orang, Pak, nego dikit Pak, fee-nya 100 miliar.
Karena nyambung dengan Allah setelah sholat, beliau katakan, jari saya ini baru dipakai tahiyat, nggak akan mungkin saya pakai maksiat. Cuman setan nggak akan kalah, Pak. Datang lagi, Pak, 10 kali lipat. Ntar saya istioroh dulu ya. Gak ada istioroh tuh, Pak, dalam maksiat tuh. Jadi supaya nyambung, ibadah yang melatih kita tersambung dengan Allah disebut apa namanya? Sholat. Diberikan 17 rakaat, diatur 5 waktu. Nih rahasianya. Kitabnya namanya Asrarus Shalah atau Nadharat fi Ma'anis Shalah. Coba pelan-pelan. Salat pertama namanya apa? Subuh. 2 zuhur. 3 asar, sebentar lagi. 4 maghrib. 5 isya. Ada berapa waktu? Lihat pelan-pelan, pelan-pelan. Subuh dengan zuhur beda waktu enggak? Beda. Awal bangun dari tidur, matahari sinarnya mulai membelah kegelapan, subuh. Matahari di tengah-tengah, ganti dari subuh perjalanan pindah waktu siang, zuhur. Zuhur mau habis ke sore, jadi asar. Asar ke menjelang malam, maghrib. Maghrib selesai, muncul malam sebelum tidur, isya. Perhatikan, kenapa kita diminta sholat di setiap pergantian waktu dalam sehari? Ini mahal nih. Setiap ganti waktu 5 kali dalam sehari diminta sholat. Saya kasih analogi nih ya. Saya kalau punya koneksi dengan Kapolda, aman nggak di Jawa Barat? Aman. Macet, telepon, Pak macet, oke di motor, kawal. Kalau saya punya koneksi dengan Kapolri, aman nggak se-Indonesia? Aman. Coba, saya punya koneksi dengan Allah, apa yang tidak aman? Apa yang kurang? Jadi sholat itu diturunkan bukan ingin memberi beban bagi kita, tapi untuk membahagiakan kita. Karena koneksi dengan Allah itu kuat, makanya dimanapun kita beraktivitas kita dijaga, karena kita punya koneksi. Semakin kuat koneksinya, semakin tinggi penjagaannya. Itu maksudnya. Makanya ketika dipanggil sholat, diperdengarkan di telinga kita. Bahasa Arabnya telinga, udhun, jamaknya adzan. Adzan itu asalnya telinga, panggilan yang akan sampai ke setiap orang yang punya pendengaran dan telinga 24 jam nggak pernah berhenti. Perhatikan ketika diperdengarkan, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa saya salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Dengar oleh telingamu nih, hayya 'alal falah. Aku tidak ingin memberikan beban lewat salat, bukan ingin menyulitkanmu. Falah. Apa artinya falah? No, not only happiness, but success and happiness. Sukses dan bahagia. Ada sukses saja tapi kurang bahagia, namanya fauz. 27 kali disebutkan dalam Al-Quran turunannya faiz, faizah, fauzan, faizin, fauzi. Itu orang kalau namanya fauzan, faizin, faizah yang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Kalau bahagia saja belum tentu sukses, namanya fariha. Sifat laki-lakinya farahan, perempuannya farah. Muhammad Farhan, Farah Queen misal. Nah, namanya farah, diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, ibu pilih dah, sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak sukses. Ya kiawe gampang nabunya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, awas ya. Pilih mana? Kaya dan
Nah, bahasa Arabnya kaya dan tenang, sukses dan bahagia, success and happiness, itu artinya falah. Kalau digenggam jadi aflah, orangnya muflih, jamaknya muflihun. Dipanggil salat, hayya 'alas shalah, kita nanya, kamu nanya, kenapa salat ya Allah? Kata Allah, perdengarkan muadzin, hayya 'alal falah, supaya engkau sukses dan bahagia. Bukankah engkau yakin aku yang punya kesuksesan? Bukankah engkau beriman aku yang punya kebahagiaan? Sekarang engkau datang sujud kepadaku, minta aku berikan. Makanya begitu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadis qudsiynya mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Kalau hambaku benar dari mulai takbir sampai bacaan Fatihah ini, apapun yang dia minta aku berikan. Ini asal rahasianya. Jadi begitu Nabi Muhammad itu cintanya pada kita, dalam Isra Mi'raj itu masih minta dibebaskan umat beliau dari kesulitan. Kalau bahasa kitanya gini, Anda kalau ngaji di kitabnya, Anda temukan redaksinya. Begitu menghadap kehadirat Allah itu, kan Nabi mengatakan begini, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Itu yang kita baca dalam tahiyat. Ya Allah, semua penghormatan, kebaikan, kemuliaan hanya milik-Mu saja. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Karena engkau menghormatiku, memuliakanku, mengagungkanku, aku berikan jaminan padamu keselamatan, kebaikan dan kemuliaan. Perhatikan jawab Nabi. Nabi jawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Ya Allah, jangan aku saja, umatku ya Allah, hamba-hambamu yang saleh. Sifat pertama soleh di Al-Quran itu diterjemahkannya amalnya lewat sholat. Kapan seorang disebut soleh? Ketika punya iman, imannya dipakai sholat. Di mana dalilnya? Al-Baqarah ayat berapa? 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ketika dikerjakan ayat 5-nya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita melihat sholat sebagai solusi, ketemu Allah pengen dimudahin nih, ketemu Allah pengen dibahagiakan, itu senang dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, panggilan kebahagiaan. Ini kunci kesuksesan saya. Nah, orang kalau nggak ngerti ini jadi beban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kakarak duhur asar deh. Jadi masalah. Jadi ketika diminta sholat itu bukan beban. Rahasia Isra Mi'rajnya permohonan Nabi supaya dengan itu hidup kita dimudahkan. Nah, saya tutup. Ternyata setelah dilacak, semua Nabi dan Rasul sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14 informasinya. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33 informasinya. Nabi Ismail, kakek Nabi Muhammad SAW, kurang lebih yang ke-33, sholat, bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, Quran surah 19 ayat 33. Anda urutkan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, semua sholat. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba Pak Bupati diulang itu. Semua sholat. Punya masalah di rumah, sholat.
Punya masalah di kantor, sholat. Punya masalah di masyarakat, sholat. Makanya panggilan sholat dibuka dengan hajat. Wasta'inu bis-sabri Nah itu ibu tahu. Kalau sedang punya masalah, terima dulu. Karena dikirimkan kita mampu menerimanya. Solusinya sholat, bukan bikin status. Nah jadi itulah inti Isra Mi'raj. Bersyukur alhamdulillah pemerintah menetapkan ini libur. Bukan sekedar untuk cari dunia, tapi supaya kita ingat Allah lagi. Di mana di negara ada libur Isra Mi'raj? Indonesia dikasih. Supaya apa? Hikmahnya satu, ingat Allah lagi. Negara ini merdeka dengan kalimat Allah. Lihat preambul undang-undang, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lapis-lapis kebangsaannya pakai nama Tuhan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Ini Pak Kapolda yang katanya Tribrata itu nomor satunya itu ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Kami polisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ini pada tentara nih, Pak Dandim nih. Coba Sabta Marga itu kan ada 7. Yang ketiga apa? Kami tentara Indonesia, kami ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Di kehakiman ada Pancadharma 5, nomor satunya kami hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Untuk jadi presiden, wakil presiden 13 syarat, nomor satunya bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi negeri ini didirikan dengan dasar ketuhanan, dilapisi nilai ketakwaan, dikasih libur peringatan Isra Mi'raj, dikembalikan lagi supaya kenal Allah. Jadi kalau Allah sudah kirimkan, ditetapkan, diberikan peringatan, belum ingat juga, dengan cara apa lagi negeri kita diperbaiki? Mungkin musibah yang selama ini belum terkendali, lingkungan, di kerakyatan, di pemerintahan, semuanya bukan karena kita kurang pintar, bukan karena kita kurang hebat, mungkin kita kurang dekat dengan Allah. Oleh karena itu kita kembali lagi. Alhamdulillah ini yang terpilih kita nih Pak, Bebalun jauh-jauh di Jakarta, Memfahmi jauh-jauh sini Jakarta, teman-teman semua yang lain macet-macetan. Kok bisa Anda terpilih mau datang? Saya anak sakit 5-5-nya, 10 hari saya temani, masih di Lasem. IGD masuk 2. Papa Hamid telepon. Saya iya akan datang cuma untuk hadir ke sini. Anda bayangkan siapa yang menggerakkan? Allah. Kalau kita sudah dikumpulkan di tempat yang baik, di waktu yang baik, berkumpul dengan niat yang baik, dengan semua ini belum juga terdorong untuk kenal Allah, dengan cara apalagi Allah mengenalkan dirinya pada kita? Maka dari itu saya ingin menutup dengan mengajak bersama-sama, mari kita berubah dari pribadi kita menjadi orang yang lebih baik. Doakan bangsa kita, doakan tokoh-tokoh kita, masyarakat kita, semua saling menyayangi. Mudah-mudahan dengan itu hikmah Isra Mi'raj tidak sekedar menjadi liburan untuk bertamasya, tapi lebih pada peningkatan spiritual untuk membangun bangsa, negara dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah dan diberikan kebaikan untuk kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasul terbaikmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan kami berlindung padamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan oleh Rasulmu kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tad'a lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, mohon ya Allah, jangan biarkan ada pendosa hadir di pengajian ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang tengah gelisah hatinya, jangan biarkan dia pulang meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafait. Jika ada yang sakit di antara kami, mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yasartah. Jika ada yang hadir sedang merasakan kesulitan dalam hidupnya, maka dengan keikhlasannya hadir di pengajian ini, ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang hadir diliputi utang dalam hidupnya, limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha wahdi ru'asaha wa umara'aha liyahtadu ilaika liyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jadikan sebagai negeri yang baik, yang tenang, yang Kau ridai. Berikan hidayah pada seluruh pemimpinnya di semua level berbangsa bernegara ini ya Allah. Berikan hidayah pada mereka agar bijak dalam mengelola negeri ini, yang meringankan hisab mereka saat kembali kepada kiamat. Allahumma ahfaz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakaddin. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, berikan kemampuan untuk mencerahkan masyarakat, menjauhkan dari perpecahan, menyatukan dalam kebaikan. Allahumma barik hadzal masjid, barik hadzal makan bikamilih, wa barik hadzal masjidul mu'tamiri. Ya Allah, mohon berkahi masjid ini, seluruh tempat yang ada di area ini. Berikan keberkahan, kebaikan dan pahala jariah pada siapapun yang berkontribusi membangun kebaikan di tempat ini. Allahumma barik ya Allah Madinat Purwakarta waj'alha mutmainnatan anta tardaha. Ya Allah, berkahi kota Purwakarta ini, berkahi masyarakatnya, berikan hidayah pada para pemimpinnya, satukan dalam kebaikan untuk menaati-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah, Allahumma ashtaqna bi Rasulillah, Allahumma ashtaqna bi Rasulillah, warzuqna ni'mata ya Allah linakuna ma'a Rasulillah. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah, kami belum pernah menatapnya, bahkan mungkin bermimpi untuk melihatnya. Maka mohon jadikan upaya kami untuk beramal ini sebagai wasilah untuk bisa menatap dan berjumpa dengan Rasulullah di akhirat kelak. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, bila kami kembali dari masjid ini dan masih memiliki waktu berkehidupan, mohon bimbing kami menjadikan sisa hidup kami lebih baik dalam pandangan-Mu. Wa idza kana hadhi akhir yaum waj'al akhir ayyamina husnal khatimah. Tawaffana muslimin biqauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, bila dengan takdir-Mu kami harus wafat di hari ini, maka mohon jadikan cara dan waktu wafat kami husnul khatimah. Berikan kami kemampuan di lisan kami untuk mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilan-Mu, hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Pulang jadi aku siapkan surga untuk-Mu. Allahumma ya Allah, Allahumma hdi ya Allah qulubal usat liyatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, di waktu yang baik ini kami mohon berikan hidayah dan lembutkan hati-hati pelaku maksiat bila pun hadir di tempat ini. Lembutkan hatinya untuk bertobat, ingatkan mereka akan wafat. Berikan hidayah pada keluarga kami, tetangga kami, kerabat kami, dan satukan kami dalam keridhaan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.